Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Akhir-akhir ini kita sering lihat banyak anak-anak yang mengalami kemunduran dan kesulitan dalam belajar dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah faktor internal. Yang mempengaruhi faktor belajar adalah kurangnya motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan suatu penggerak dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Apa saja jenis-jenis motivasi? Motivasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motivasi dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motivasi ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, kurasi. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Yang selanjutnya adalah fungsi motivasi belajar. Menurut Jamara, ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Yang ketiga adalah motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi pendidikan, mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia membutuhkan kebutuhan pokok. Yang pertama adalah aktualisasi diri. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, keamanan. Dan yang kelima adalah fa'ali. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Max Darsono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah cita-cita. Yang kedua, kemampuan belajar. Yang ketiga adalah kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Dan yang terakhir adalah upaya guru dalam pembelajaran siswa. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang motivasi belajar.